Pada episode sebelumnya, para pendekar bayaran dari Giriwara sudah berkumpul. Mereka diantaranya Durgandini dan Nila Saroya yang sudah bergabung. Sedangkan Empu Ganggadara dari Pulau Kura-Kura dan Ki Paronwaja serta Kang Sadewa dari perguruan Lebah Wilis tidak ikut dalam penyerangan ke Kalinggapura. Mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dalam penyerangan tersebut. Rencana langkah kita selanjutnya. Silakan kalau ada usul dan pendapat. Baik. Kami akan menghadapi kaum pendekar. Sementara pasukan Tuan menghadapi pasukan Gondorukem. Di sisi lain, dari pihak Pangeran Danurweda, mereka mendapatkan tambahan pasukan dari Padepokan Halimun Petak, yang sebelumnya bersedia untuk membela negeri Kalinggapura. Prabu Anglingdarma juga sudah bergabung ke dalam pasukan Suliwa. Aditya, Tantri, Galuh, serta Aji Santai juga tergabung dalam pasukan. Saroya, dia telah mencuri pusaka, dan semua kitab perguruan Sugalo. Iya, kita juga tidak boleh mengesampingkan kesaktian Durgandini. Siapa yang tidak kenal perempuan yang juga berhasil menyerap semua ilmu dasendria dari orang tua Empu Mahasura sendiri? Barangkali Mahasura sendiri akan sulit menandingi kesaktiannya. Sebenarnya yang akan kita hadapi mara bahaya yang sangat besar. 5 sekawan pendekar sepuh seperti Kitra Genjik, Ki Legawa, Gendrayana, dan yang lainnya bukan pendekar sembarangan. Iya. Di samping memiliki kesaktian yang luar biasa, kekejaman mereka juga tidak tanggung-tanggung. Ternyata musuh kita bukan orang-orang sembarangan. Kita tidak perlu gentar, Pangeran. Hadapi saja. Yang penting Adipati dan Pangeran harus cepatnya menangkap Giriwara dan menaklukkan seluruh prajuritnya. Iya, benar kata Paman Prabu. Menghilangkan bau bangkai harus dengan menghilangkan bangkainya. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap. Pasukan Kalinggapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Pertempuran pun terjadi antara pasukan Pangeran Danurweda dengan pasukan Giriwara. Pada pertempuran inilah Suliwa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, dan juga awal mula kemunculan dari ajian Rengka Gunung. Ajian terlarang yang dapat merusak seluruh syaraf tubuh bagi yang terkena ajian tersebut.
Kurang ajar, seperti kutu musang dari ayam. Hei, pendekar macam apa kamu? Beraninya membopong lawan dari belakang musang berjambut. Ini perang, Nyai. Bukan pertarungan para pendekar. Dalam pertempuran ini, Prabu Anglingdarma berhadapan dengan Durgandini. Tapi sayangnya dalam pertempuran ini, Prabu Anglingdarma hampir saja tewas, terkena ajian rengkah gunung dari Durgandini. Melihat Anglingdarma dikalahkan, Bu Masyura bergegas membawa Prabu Anglingdarma menjauh dari medan perang. Bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Trivikrama. Paling teriak paling. Mau menang harus meling. Hei, bukan jelek. Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Suliwa yang mengeluarkan ajian inti api untuk pertama kalinya dapat mengalahkan Nilasaroya. Hingga akhirnya nyawa dari Nilasaroya tidak dapat tertolong. Disinilah akhir dari perjalanan Nilasaroya, sang pengkhianat bangsa. Saroya bisa mati kalau tidak segera kutolong. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Peliharalah dan berikanlah pedang pusakamu pada anakku.
punya anak, Saroya? Namanya Sudawiran. Saya yakin dia masih hidup. Tolong, Nyai, cari dia. Terima kasih. Pertarungan yang berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Giriwara berhasil dikalahkan oleh Pangeran Danurweda. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran Danurweda. Di sebuah gubuk di tengah hutan, Mpu Masyura mencoba menyembuhkan Prabu Anglingdarma dari luka akibat ajian Rengka Gunung. Tetapi begitu fatalnya ajian Rengka Gunung itu, Mpu Masyura tak mampu berbuat banyak. Dewa, hamba sudah berusaha mengobati murid hamba dengan segenap ilmu pengobatan yang hamba miliki. Tapi rasanya hamba tidak mampu. Tolonglah murid hamba ini. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya. Suliwa. Dewata telah menunjukkan kepada aku. Setelah meminta wangsit kepada Dewata, Mpu Masyura pun membawa Suliwa untuk mengobati Prabu Anglingdarma. Untuk pertama kalinya, Suliwa menggunakan ramuan dewa, yaitu ramuan yang selama ini diinginkan oleh pendekar Hulungan Hitam. Gusti Prabu, luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Bagaimana, Liwa? Hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian Rengkah Gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo, berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagumi. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bopo.
Ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu. Karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian Rengkah Gunung. Dengan ramuan dewa tersebut, Prabu Anglingdarma dapat tertolong. Tapi akibat dari ajian Rengkah Gunung tersebut membuat Anglingdarma akan seperti bayi, di mana semua kekuatan yang dimiliki sebelumnya akan hilang. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ketujuhlah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Mungkin, Guru. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kalinggapura. Suliwa, saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh, tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepada aku, Lewa. Janji. Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati, kecuali kita berdua.